Keluarga aku sih awal mengalami perubahan ya, pribadi. Baik. Soalnya keluarga aku ini sih ada apa namanya tuh transformasi juga dalam melihat kegendutan itu sendiri, konsep gendut. Itu semua pasti selalu akan ada kesulitan, cuman itu dialah gunanya sharing, bertanya, dan membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran untuk selalu terima masukan gitu. Jadi kita ya seperti aku bilang tadi, jangan pernah ngerasa udah cukup tahu gitu. Selalu ngerasa kayak aku nih belum cukup tahu dan aku masih bisa berkembang lagi. Ya makan aja, makan semuanya dimakan, dan paling gampang makan malam sebelum tidur. Waduh, itu beda. Dan aku cepet naik, cepet turun, kebetulan. Nah, sebenarnya masalahnya gini loh, kalau orang anggap gendut itu jelek, ada kok orang-orang yang sebenarnya seumur hidupnya berusaha hidup sehat, tapi emang bawaannya tuh dia nggak bisa kurus langsing, yang emang tulangnya tuh kecil. Terus gimana dengan orang-orang itu gitu loh. Jadi nggak fair menurut aku kalau dibilang gendut itu kurang cantik, apalagi umumnya buat cewek ya. Cowok juga kok, nggak cuma cewek yang jadi korban body shaming itu. Kenapa kalau cewek gendut kayak gimana gitu? Cowok gendut biasa aja, nggak ada yang ngomongin gitu. Nggak ada yang ada loh bu, ada beberapa kalangan yang anggap cowok harus kurus juga, harus perutnya rata. Oh gitu. Untungnya bukan berarti. Jadi nggak fair gitu. Dan menurut aku masalah gendut atau kurus tuh urusan pribadi. Pertama itu, yang penting lo jadi orang mulutnya pahit apa enggak, apakah suportif kepada teman-teman dan keluarga apa enggak, itu yang guna nggak sih lo kurus atau gendut? Bener banget. Sebenarnya tuh yang bikin kita insecure tuh karena ada pemikiran lo harus insecure kalau gendut. Itu nggak tahu datangnya dari mana tuh, kayaknya datangnya dari sekitar ya. Keluarganya sendiri juga mengkritik dia kalau dia gendut. Gak usah nunggu geng temen baru atau lingkungan. Gendut aja. Bener banget Itu kata-kata ini banget tuh. Kan ya baru ketemu nggak gitu. ada omongan lain say. Malah aku kaget loh, karena tuh aku udah bukan berharap ya, maksud aku mengira. Enggak, aku mengira. Aku udah menebak ini bakal dibully habis-habisan, tapi ternyata pas aku bikin campaign body positivity itu, ternyata orang-orang malah banyak yang merasa, karena mungkin dia ngerasa juga di dirinya sendiri tuh nggak ideal, tapi ternyata fokus kita tuh harusnya kerasa bahagia, bukan ke situ. Jadi aku surprise banget, mulai dari followers gitu merasa disuarakan apa perasaannya. Terus udah gitu ada datangnya film Gendut Siapa Takut ini menyuarakan lebih lagi, dikemas dalam bentuk film dengan cerita yang luar biasa, dan itu lebih bikin aku nggak nyangka gitu. Keluarga aku sih awal mengalami perubahan pribadi. Baik. Soalnya keluarga aku ini sih ada apa namanya tuh transformasi juga dalam melihat kegendutan itu sendiri, konsep gendut. Karena tadinya keluarga aku juga tipe yang Cak beneran nih mau gendutan segendut ini, Caca gendut banget loh, tapi mama gitu juga jadi kayak ya udah deh, doesn't matter gitu. Yang penting sehat lah Cak pokoknya gitu. Karena aku nggak ngerasa gendut itu salah, jadi aku nggak perlu berdamai. Aku ngerasa pas aku gendut, aku tetap sayang sama diriku sendiri. Aku ngerasa kayak malah dengan gendut ini aku jadi apa ya, mewakili orang-orang yang merasa gendut tapi insecure gitu. Dan aku bilang sama mereka, nyantai aja, tetap keren kok. Oh iya, aku tiap ke airport pas mau syuting kan, kita ke Jogja kan Bu, itu di airport ditanyain, Bu maaf ibu lagi hamil nggak? Itu udah biasa. Iya, jadi aku udah nyantai aja. Urusinnya santai aja sih, urusinnya karena aku bukan ikut yang diet, yang ke dokter gitu. Jadi menjalani hidup sehat aja, dan nggak kecuali gimana ya ngomongnya, karena yang penting pokoknya gue tau aja deh, pokoknya yang penting sehat intinya itu. Bukan gue harus karena nggak ada poinnya menurut aku gitu. Enggak, karena aku percaya kalau aku mau Caca takut hantu. Kita habis setan. Yuk, udah yuk. Oke.